Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Suasana di sekitar mereka sudah menjadi tanah lapang yang rata, terbakar, hangus dan kering. Ki Sandikala memang harus menekan segala kekhawatirannya atas apapun yang dialami oleh keluarganya, juga dua orang asing yang telah menjadi sahabatnya itu. Ki Sandikala harus mencurahkan segenap pikirannya menghadapi orang tua yang memang berilmu sangat tinggi itu. Dan Ki Sandikala memang tidak boleh punya dua pikiran yang bercabang. Namun perasaan dan pikiran Ki Sandikala sekali ini memang harus bercabang, manakala sayup-sayup didengarnya suara seruling yang begitu bening menyusup ke dalam gendang telinganya. Sebagai seorang yang sudah punya banyak pengalaman hidup, dirinya dapat mengukur dan menduga bahwa peniup seruling itu pasti adalah seorang sakti. Karena suara seruling itu sendiri sepertinya sengaja dilepaskan dan terdengar menghentakkan dada. Siapakah gerangan peniup seruling itu? Apakah dari golongan para penyamun? Bertanya-tanya Ki Sandikala dalam hati penuh kekhawatiran. Bukan mengkhawatirkan keselamatannya, tapi keselamatan semua orang yang ikut bersamanya. Hanya berpikir sedikit tentang suara seruling telah membawa Ki Sandikala pada kelengahan dirinya. Nyaris sebuah angin panas yang tajam hampir saja menepas batang lehernya. Untung Ki Sandikala dapat bergerak cepat merendahkan badannya dan langsung balas menyerang agar tidak menjadi bulan-bulanan serangan orang tua berilmu tinggi itu. Kembali terdengar suara seruling yang semakin jelas terdengar. Tetapi Ki Sandikala tidak mengulangi kesalahannya. Pikirannya tidak terpecahkan lagi oleh suara seruling itu. Namun suara seruling itu sudah menjadi begitu dekat. Ki Sandikala tidak habis berpikir ketika suara seruling itu sudah benar-benar sangat dekat. Tidak menduga sedikit pun melihat orang tua guru dua raja penyamun itu seperti seorang yang melihat hantu di siang bolong. Dan tiba-tiba saja orang tua itu telah melompat menjauh begitu cepatnya, langsung menghilang di keremangan semak dan pohon kayu hutan yang lebat. Putut Prastawa, Menak Koncar, Menak Jenggo dan Enang Trenil juga mendapatkan keterkejutan sebagaimana Ki Sandikala. Sebab tanpa ucapan apapun, lawan mereka para penyamun itu telah pergi menghilang, menyusup di kegelapan hutan Ranurgola. Saat itu lawan mereka yang tertinggal hanya Kinarada dan para prajurit Kediri. Melihat sekutunya telah pergi, Kinarada dapat menghitung kekuatannya. Meski lebih banyak dalam hal jumlah, namun tidak akan mampu menghadapi Ki Sandikala dan keluarganya. Biarkan mereka pergi, berkata Ki Sandikala kepada Menak Koncar dan Menak Jenggo yang tengah mencoba mengejar para prajurit Kediri bersama Kinarada pergi berlalu. Agak kecewa juga Menak Koncar dan Menak Jenggo dan perintah ayahnya itu. Jiwa muda mereka nampaknya masih belum dapat diredam dan sangat menggebu-gebu. Tapi suara ayah mereka Ki Sandikala yang sangat mereka hormati seperti air dingin yang menyiram api jiwa muda mereka. Sementara itu suara seruling sudah menjadi jelas terdengar. Bukan main kagetnya semua yang hadir di dalam hutan itu. Tidak sama sekali menyangka sama sekali ketika melihat siapa yang keluar dari kerimbunan semak-semak sambil meniup sebuah seruling dari bambu. Siapakah gerangan peniup seruling yang membuat keheranan semua orang di dalam hutan itu? Ternyata yang keluar dari kerimbunan semak belukar itu sambil masih meniup seruling adalah seorang anak lelaki yang masih berusia sekitar 6 tahun. Tapi Ki Sandikala yang mempunyai ketajaman pendengaran dapat membedakan suara seruling yang dimainkan oleh anak kecil itu sangat berbeda dengan suara yang pertama kali didengarnya. Terlihat anak itu telah menurunkan seruling dari bibirnya sambil memandang penuh senyum kepada semua orang yang tengah menatapnya.
Suara serulingmu begitu merdu. Bolehkah Mbak Yumu ini mengenal namamu? Berkata Endang Trinil sebagai seorang wanita satu-satunya merasa tersentuh melihat seorang anak kecil muncul di tengah hutan berdiri dengan paras yang begitu rupawan, tidak merasa takut dikelilingi orang-orang yang belum dikenalnya. Namun belum sempat anak kecil itu menjawab pertanyaan Endang Trinil, dari semak belukar tempat di mana anak kecil itu keluar terlihat seorang lelaki yang cukup gagah dengan bentuk wajah sangat mirip sekali dengan anak lelaki itu, terutama senyumnya. Lelaki yang baru keluar dari semak belukar itu memang sedang berjalan mendekati mereka dengan sambil tersenyum. Air muka lelaki itu begitu segar dan terlihat sangat bersahabat. Siapapun yang memandangnya akan langsung menyukainya. Bukan maksudku bersembunyi, tapi para penyamun itu telah berjanji kepadaku akan menggorok sendiri lehernya dengan kampaknya sendiri bila mana bertemu denganku, berkata lelaki itu sambil masih tersenyum. Aku jadi mengerti mengapa para penyamun itu langsung berlari menghilang ketika mendengar suara seruling tuan, berkata Ki Sandikala sambil merengkapkan kedua tangannya diikuti oleh semua orang yang ada di hutan Ranurgola. Suara seruling Tuan telah menolong kami. Apakah kami boleh mengenal nama Tuan? Berkata kembali Ki Sandikala kepada lelaki itu yang sudah memastikan bahwa orang di hadapannya pasti bukan orang sembarangan, karena telah membuat para penyamun seperti melihat hantu begitu takutnya. Namaku Mahesa Murti, dan ini putraku Mahesa Dharma, berkata lelaki itu diiringi senyum begitu menyejukkan. Sebuah kebanggaan dapat berkenalan dengan seorang guru ketua dari Padepokan Bajraseta, berkata Ki Sandikala. Padepokanku di sebuah tempat terpencil dan bukan sebuah padepokan yang besar. Bagaimana Tuan dapat langsung tahu bila aku berasal dari Padepokan Bajraseta? Bertanya Mahesa Murti merasa heran kepada Ki Sandikala yang langsung dapat mengenal jati dirinya. Dua orang sahabatku adalah cantrik dari Padepokan Bajraseta, sering bercerita punya seorang guru yang begitu sangat dicintai dan dikagumi, berkata Ki Sandikala kepada Mahesa Murti tersenyum dan dapat membaca pikiran Mahesa Murti yang merasa heran dirinya dapat langsung menebak jati dirinya. Kalau boleh tahu, siapakah dua orang sahabatmu itu? Bertanya Mahesa Murti merasa penasaran. Mahesa Amping dan Raden Wijaya adalah dua orang sahabatku itu, berkata Ki Sandikala penuh senyum. Terlihat Mahesa Murti menarik napas panjang seperti tengah terenyuh mendengar dua orang cantrik kebanggaannya itu yang sudah begitu lama tidak berjumpa. Banyak kabar angin tentang keberadaan mereka berdua saat itu. Namun ketika Ki Sandikala menyebut nama Mahesa Amping dan Raden Wijaya sebagai sahabatnya, Mahesa Murti begitu gembira akan mendapat cerita yang bukan kabar angin lagi tentang kedua cantrik kesayangannya itu. Kembali Ki Sandikala dapat membaca pikiran dan perasaan Mahesa Murti. Mari kita berbincang-bincang di atas rumput kering itu, berkata Ki Sandikala sambil menunjuk sebuah tempat yang memang sangat menyenangkan, cukup untuk mereka bersama meriung dan tentunya dapat lebih saling mengenal. Sebelum memulai pembicaraannya, Ki Sandikala memperkenalkan dirinya, memperkenalkan anggota keluarganya satu persatu, juga Magucin dan Yongki sebagai kawan seperjalanannya itu. Ki Sandikala adalah orang yang sangat pandai mengerti keinginan dan pikiran seseorang meski baru saja dikenalnya, dan pembawaannya dapat membuat siapapun yang baru mengenalnya akan menjadi sangat cepat akrab. Sementara itu, Mahesa Murti juga punya pembawaan yang hampir sama. Maka tidak terasa Mahesa Murti merasa sudah mengenal Ki Sandikala begitu lama,
padahal mereka baru saja hari itu saling mengenal. Akhirnya Ki Sandikala bercerita tentang awal perjumpaannya dengan Maesa Amping. Anak muda itu punya ilmu yang sangat luar biasa. Jujur bahwa aku bukan tandingannya, berkata Ki Sandikala bercerita tentang awal pertemuannya dengan Maesa Amping. Namun jiwa anak muda itu punya rasa kasih seluas samudra. Itulah sebabnya aku yang tua ini dapat dikatakan banyak belajar darinya, berkata kembali Ki Sandikala. Ki Sandikala banyak bercerita tentang pertualangannya bersama Maesa Amping, antara lain berada langsung di saat-saat suasana berkabung hancurnya kota Raja Singasari yang hangus terbakar. Kejayaan Singasari sudah berakhir, berkata Maesa Murti sambil menarik napas panjang. Saat ini kami telah berjanji untuk berada di belakang Raden Wijaya, berjuang merebut kembali tahta Singasari yang hilang, berkata Ki Sandikala bercerita tentang beberapa persiapan perjuangan mereka saat itu di tanah Ujung Galuh. Terima kasih telah bercerita banyak tentang keadaan dua orang cantriku, tapi nampaknya ada yang terlupakan. Yang ku tahu mereka selalu bertiga, berkata Maesa Murti sambil menduga-duga mengapa Ki Sandikala tidak menyinggung seorang lagi di antara mereka. Aduh, pasti yang Tuan maksud itu Ranggalawe, berkata Ki Sandikala sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apakah dirinya saat ini ada di tanah Ujung Galuh? Bertanya Maesa Murti dengan wajah gembira bahwa Ki Sandikala nampaknya juga mengenal Ranggalawe. Benar, saat ini Ranggalawe juga berada di tanah Ujung Galuh, berkata Ki Sandikala kepada Maesa Murti yang terlihat menarik napas lega bahwa Ranggalawe juga berada di tanah Ujung Galuh. Jadi saat ini kalian dalam perjalanan menuju tanah Ujung Galuh. Titip salamku kepada mereka bertiga dan katakan kepada mereka bahwa dalam waktu dekat aku akan berkunjung ke tanah Ujung Galuh, berkata Maesa Murti sambil matanya melihat cakrawala di atas hutan Ranurgola di mana matahari telah mulai bergeser turun. Pasti akan kusampaikan salam Tuan. Mereka pasti senang bahwa Tuan akan datang menemui mereka, berkata Ki Sandikala. Bila saja tidak bersama putraku ini, pasti akan senang bersama kalian berjalan menuju tanah Ujung Galuh, berkata Maesa Murti sambil berdiri. Terima kasih telah bercerita tentang tiga orang cantriku itu, berkata kembali Maesa Murti nampaknya akan siap-siap melanjutkan perjalanannya. Ki Sandikala menatap Maesa Dharma yang masih memegang seruling bambunya. Pasti kelak akan menjadi seorang yang tangguh sebagaimana Maesa Amping, berkata Ki Sandikala dalam hati. Tanah di hutan Ranurgola memang masih terang, namun sudah semakin teduh karena sinar matahari telah bergeser turun. Terlihat Maesa Murti dan putranya Maesa Dharma telah berjalan diiringi tatapan mata Ki Sandikala dan rombongannya. Seorang manusia yang sederhana. Tidak ada yang menyangka begitu tinggi ilmu yang dimiliki. Yang ku tahu muridnya Maesa Amping sudah begitu luar biasa, berkata Ki Sandikala seperti kepada dirinya sendiri. Namun suaranya jelas didengar oleh semua keluarganya, juga Magucin dan Yongki. Keduanya akhirnya menghilang di telan kerimbunan hutan Ranurgola yang memang sangat pepat. Kudengar tadi Tuan menyebut seorang bernama Raden Wijaya. Sebenarnya kedatangan kami ke kota Raja Singasari adalah untuk menemuinya, berkata Yongki kepada Ki Sandikala. Dari mana kalian mengenal nama Raden Wijaya? Bertanya Ki Sandikala. Kami punya seorang saudara seperguruan yang pernah datang ke kota Raja Singasari. Dialah yang meminta kami datang menemui Raden Wijaya sebelum membuat tindakan apapun
atas diri Raja Kertanegara, berkata Yongki kepada Ki Sandikala. Apa yang akan kalian perbuat atas diri Raja Kertanegara? Bertanya Ki Sandikala. Kaisar kami yang di Pertuan Agung Maharaja Kubilai Khan telah menjatuhkan titahnya untuk menghukum Raja Kertanegara atas penghinaan seorang utusannya. Saudara seperguruan kami itulah utusan yang diciderai telinganya, berkata Yongki memberikan penjelasan kepada Ki Sandikala. Kalian datang berdua ke kota raja untuk menghukum Raja Kertanegara? Bertanya kembali Ki Sandikala. Kami tidak datang berdua, tapi kami datang bersama 10.000 laskar prajurit besar, berkata Yongki. Bukan main terperanjatnya Ki Sandikala juga semua anggota keluarganya ketika terdengar perkataan Yongki tentang laskar besarnya itu. Baginda Raja Kertanegara telah tiada bersama runtuhnya kerajaan Singasari, dan orang yang kalian akan temui saat ini sudah tidak lagi berada di kota Raja Singasari, berkata Ki Sandikala. Aku mendengar bahwa Raden Wijaya adalah sahabat Tuan. Bawalah kami dimanapun adanya, berkata Yongki sepertinya penuh harap kepada Ki Sandikala. Ki Sandikala pernah mendengar cerita tentang utusan Kaisar Kublai Khan dari Raden Wijaya, termasuk peristiwa cedera daun telinga utusan kaisar itu, di mana dalang semua itu berasal dari tangan-tangan orang yang kini memegang kekuasaan, Raja Jayakatwang. Gusti Yang Maha Agung telah membawa laskarnya sendiri kepada Raden Wijaya, berkata dalam hati Ki Sandikala sambil memuji kebesaran Gusti Yang Maha Agung yang mempunyai cara dan garis sendiri yang tidak terduga datangnya di luar rencana manusia. Sepertinya kita telah ditakdirkan sebagai teman seperjalanan, berkata Ki Sandikala sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda kesediaannya membawa mereka berdua kepada Raden Wijaya. Matahari sudah semakin bergeser turun ke kaki cakrawala langit ketika rombongan Ki Sandikala terlihat telah keluar dari hutan Ranurgola. Di balik Bukit Cemara itu ada sebuah kedemangan yang cukup ramai. Mungkin kita akan bermalam di sana sekalian mencari kuda tunggangan yang baik, berkata Ki Sandikala dengan wajah ceria menunjuk sebuah bukit kecil yang dipenuhi pohon cemara. Magucin dan Yongki tidak menunggangi kudanya. Mereka berjalan beriring sambil menuntun kudanya. Sungguh elok pemandangan di atas bukit cemara manakala matahari telah berada di ujung senja. Hamparan bumi begitu bening dan teduh memayungi setiap hati yang memandangnya. Sejauh mata memandang, seperti menatap lukisan alam yang indah mendamaikan setiap jiwa. Langit senja mengelungi hutan maja yang masih dipenuhi banyak orang yang sepertinya tidak pernah lelah mengukir setiap jengkal tanah hutan itu menjadi sebuah karya kehidupan yang nyata. Tidak jemu mata Raden Wijaya menatap petak-petak sawah dan ladang yang sudah mulai terbentuk, lengkap dengan aliran sungai-sungai kecil yang sengaja dibagi rata guna dapat mengairi sawah sepanjang musim. Adipati Arya Wiraraja ternyata memang telah memenuhi janjinya mengirim orang-orang terbaiknya yang bukan hanya para petarung yang hebat di medan pertempuran, namun mereka sebagai para pekerja yang gigih membuka lahan pertanian. Orang-orang dari Padepokan Teratai Putih ternyata bukan hanya pandai memainkan senjata cakranya. Tangan-tangan mereka juga sangat mahir mengukir batuan menjadi arca yang sangat halus, berkata Gajah Pagon kepada Raden Wijaya yang mengantarnya berjalan menyusuri jalan-jalan antar padukuhan.
Seperti yang dikatakan oleh Gajah Pagon, para pengikut Ki Sandikala memang para pematung yang hebat. Mereka telah membuat dinding batu penuh dengan lukisan yang terpahat halus mengelilingi pesanggerahan utama. Mereka juga telah membuat 8 gapura yang indah yang menjadi penghubung antara pesanggerahan utama menuju 8 pesanggerahan yang kelak akan dihuni para bebahu dan penguasa tanah perdikan baru di hutan Maja itu. Ki Sandikala memang seorang perancang yang hebat. Semula aku mengira di tanah ini akan berdiri sebuah tanah perdikan sebagaimana yang biasa kita lihat di beberapa tempat. Tapi ternyata yang berdiri di hutan ini mirip sebuah kota raja baru yang tumbuh berkembang penuh keasrian. Sebuah kota raja yang teduh dipenuhi pohon kayu yang rindang tumbuh di sepanjang jalan. Berkata Ki Sukasrana yang juga ikut menemani Raden Wijaya. Tanah perdikan ini akan menjadi sebuah daerah pertahanan yang kuat, berkata Raden Wijaya sambil memandang sebuah lukisan batu dinding yang indah. Musuh dari manapun akan mudah terlihat dan kita hanya menempatkan para pemanah ulung di setiap tempat, berkata Gajah Pagon sambil menyapu pandangannya ke arah sekitarnya. Mari kita kembali ke benteng prajurit, berkata Raden Wijaya ketika suasana sudah menjadi mulai gelap karena sang malam memang telah mulai datang mewarnai langit. Namun di tengah perjalanan menuju tanah Ujung Galuh, mereka menemui seorang prajurit yang sedang sengaja mencari Raden Wijaya. Prajurit itu memberi kabar bahwa telah datang rombongan dari Balidwipa. Maesa Amping dan rombongannya telah datang, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon dan Ki Sukasrana dengan wajah penuh ceria mendengar kedatangan sahabat setianya, Mahesa Amping. Berapa orang yang datang dari Balidwipa? Bertanya Raden Wijaya kepada prajurit yang datang membawa kabar itu. Ada sekitar 100 orang, berkata prajurit itu. Mahesa Amping pasti bersama orang-orang dari Pedukuhan Pamecutan, berkata Gajah Pagon. Raden Wijaya, Ki Sukasrana dan Gajah Pagon terlihat tengah menyeberangi sungai Kalimas. Nampaknya mereka tidak sabar menemui sahabat mereka, Mahesa Amping. 100 orang yang baru datang dari Balidwipa mungkin untuk sementara dapat beristirahat di benteng prajurit, berkata Ki Sukasrana kepada Raden Wijaya ketika mereka tengah berjalan di Padukuhan Ujung Galuh tengah menuju benteng prajurit. Selamat datang wahai sahabatku, berkata Raden Wijaya ketika mereka telah tiba di benteng prajurit melihat Mahesa Amping tengah berbincang-bincang ditemani oleh Ranggalawe. Tadinya aku mengira terdampar di pulau lain, karena ketika aku berangkat benteng besar ini belum berdiri, berkata Mahesa Amping sambil memandang dan mengagumi pendopo utama yang memang cukup besar. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, Raden Wijaya bercerita tentang pembangunan tanah hunian baru di hutan Maja. Bukan main gembiranya hati Mahesa Amping mendengar bahwa pembangunan tanah hunian baru di hutan Maja dalam pekan ini akan dapat terselesaikan. Orang-orang dari Madura dan para pengikut setia Ki Sandikala memang para pekerja yang penuh semangat, berkata Gajah Pagon memuji hasil kerja para pendatang baru dari Madura dan para pengikut setia Ki Sandikala. Semoga tidak ada banyak masalah yang timbul dari perbedaan asal dan usul mereka yang datang di tempat yang berbeda, berkata Mahesa Amping yang punya banyak pengalaman bahwa kadang ada terjadi benturan akibat perbedaan budaya yang berbeda. Kadang kebersamaan akan tumbuh ketika dua orang yang berbeda menemui kegetiran yang sama, berkata Ki Sukasrana berbagi pengalaman. Saatnya kita melupakan dari mana asal dan usul mereka dengan memperlakukan mereka dengan cara yang sama, tanpa sedikit perbedaan dan kecemburuan. Saatnya juga kita mempersatukan semua dengan cara pandang yang sama, berjuang untuk kebersamaan, berbagi masa depan bersama,
berkata Mesa Amping. Yang paling utama adalah tetap menyembunyikan kekuatan kita sampai waktunya tiba. Kita harus menyembunyikan keadaannya sebenarnya, bahwa para penguasa Kediri hanya melihat bahwa kita tengah membangun sebuah tanah perdikan baru dan bukan kekuatan dan tandingan baru, berkata Raden Wijaya. Maksud dari perkataan Tuan Senapati kita adalah bahwa silahkan yang belum punya keluarga untuk mencari garis-garis desa terdekat sebagai calon istrinya, berkata Rangga Lawe yang ditanggapi senyum dan tawa dari semua yang ada di atas pendopo utama itu. Aku akan menunggu siapa yang paling berani datang melamar anak gadis Ki Bekal Ujung Galuh, berkata Ki Sukasrana, menambah suasana menjadi lebih ramai lagi, di mana selama ini memang anak gadis Ki Bekal selalu menjadi bahan pembicaraan yang sangat mengasihkan di antara para prajurit muda.